Saya bersyukur sekali lah dengan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena segala sesuatu yang diperjuangkan itu ada hasilnya. Dan saya berterima kasih banyak juga kepada Dirjen Lapas ya, yang sudah mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat saya. Iya, jadi ceritanya waktu di pengadilan negeri, mungkin teman-teman juga udah tahu kan, putus 11 tahun. Nah, saya minta banding, karena menurut saya sebagai pemakai, gila banget 11 tahun gitu kan, emang gue bandar apa atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya nyampe ke pengadilan tinggi, masih tetap itu 11 tahun hasilnya. Saya banding lagi ke Mahkamah Agung, yang merupakan bentuk peradilan paling tinggi kan di negara kita. Nah, di situ puji Tuhan akhirnya turun menjadi 7 tahun. Nah, dari 7 tahun ini kemudian saya mengajukan lagi untuk pembebasan bersyarat, dan untungnya disetujui sehingga dikurangi dengan remisi. Jadilah yang dijalani cuma 4 tahun. Panjang, proses peradilannya panjang dan buat saya sih terasa jauh lebih panjang lagi ya. Akhirnya itu 1,5 tahun kira-kira. 1,5 tahun baru akhirnya memutus jadi 7 tahun. Ya nomor satu ya paling saya kangenin ya anak saya ya, untuk menghabiskan waktu bersama dia. Karena kan memang selama saya di luar itu, bahkan pada saat dia sakit itu kan banyak sekali waktu kita tetap habiskan bersama. Jadi yang nomor satu ya dia, yang kedua itu terus terang aja yang saya kangen itu kebebasan saya. Karena kan sebagai fotografer itu kan hidup saya itu kan menclok-menclok kesana kemari gitu, gak pernah berada di satu tempat. Pecicilan gitu kan. Nah sekarang dari pola hidup yang penuh dinamika, penuh kebebasan yang saya jalani selama puluhan tahun tiba-tiba hilang seketika dan hidup di dalam 4 tembok gitu bertahun-tahun. Nah itu yang saya kangenin banget. Dari hari pertama saya ditangkap, di situ juga saya sudah memutuskan that's it, cukup. Ini sebuah kesalahan dan kesalahan itu harus saya tebus dengan mahal. Tetapi penebusan kesalahannya nggak harus dilakukan nanti setelah bebas. Saat itu juga saya udah putuskan, saya akan lebih sehat mulai sekarang. Jadi selama di penjara itu emang kerjaan saya olahraga dan berdoa. Keluarga saya itu luar biasa banget, asli luar biasa banget. Sangat suportif, tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah menyalahkan saya juga, dan selalu tanya saya apa yang bisa kita bantu, selalu siap sedia. Jadi saya emang bersyukur banget ya punya keluarga yang memang sangat rukun dan saling support banget gitu sampai sekarang. Dan di luar itu juga saya berterima kasih banget kepada teman-teman dan klien-klien saya. Tidak ada yang menyalahkan saya, selalu mendukung saya dari awal hingga akhir. Padahal di awal itu saya pikir, aduh ini yang namanya dukungan dari teman-teman gini mungkin 6 bulan pertama, setahun pertama sih masih oke gitu ya. Karena memang itu cerita klasik di penjara bahwa seseorang itu ditinggalkan semua teman-temannya pada saat dia udah di dalam. Untungnya di saya tidak terjadi sama sekali. Jadi from time to time tetap menawarkan bantuan, ada perlu apa melalui keluarga saya. Dan akhirnya teman-teman saya semuanya jadi teman keluarga saya. Karena mereka kan kontaknya kan dengan keluarga kan. Sumber semangat saya anak saya. Karena saya ngerasa sebagai orang tua ya bersama dengan dia itu memang perjuangan kita itu udah panjang ya, terutama pada saat dia mulai sakit dulu kan, itu kan kita juga berjuang bersama ya dengan ibunya juga, dengan Aisyah juga. Jadi itu yang merupakan pusat perhatian saya, fokus saya selama saya berada di dalam dan berjuang cuma itu. Saya nggak mau lama-lama di dalam. Ya tetap bertukar kabar, tetap kita lakukan dari awal sampai saya keluar itu tetap kita lakukan, karena kebetulan kan di penjara itu kita juga difasilitasi dengan yang namanya kunjungan online, di mana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui video call. Di dalam penjara juga disediakan kartu telepon, di mana kita bisa menghubungi nomor dari keluarga kita sendiri, bisa ngobrol dari waktu ke waktu. Nah itu saya jaga terus. Perkembangannya bagus banget. Sekarang
dia bisa dikatakan sudah sehat ya, tetapi tentu aja dengan kontrol yang tetap harus ketat nih, terutama selama 5 tahun ke depan untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Jadi selama prosesnya dari mulai masih sakit, pelan-pelan makin sehat, makin kuat, itu saya ikutin terus sampai akhirnya masuk sekolah dan rambutnya udah tumbuh panjang gitu, udah mulai bisa aktif gitu. Itu nggak ada yang lepas dari perhatian saya. Dari dulu juga cerewet kan, kita tetap terus berkomunikasi kan selama saya ada di dalam. Jadi saya mengikuti terus perkembangannya sehari-hari, bagaimana cerita-ceritanya juga dari dulu banyak yang saya dengerin terus dari dia. Sehingga sebenarnya pada saat saya keluar, dia kaget saya keluar, tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana, karena memang dari dulu sehari-hari dia tetap banyak bercerita soal apa yang dialami sehari-hari, terutama di sekolah gitu. Jadi saya tahu teman-teman baiknya dia semua siapa, lagi hobinya apa gitu kan, dan segala macamnya. Karena menurut saya lebih penting itu menitik beratkan kepada pendidikannya sendiri. Jadi dia itu harus dididik menjadi seorang anak perempuan yang bisa menjaga dirinya. Jadi menurut saya overprotection kepada seorang anak itu justru membahayakan sedikit banyak, karena membuat anak itu kurang mandiri dan kurang percaya diri serta kurang awas nanti terhadap lingkungannya. Jadi lebih bagus kita memang mengajarkan dan menanamkan itu dari dia kecil sambil memonitor dengan santai. Karena kalau kita santai, dianya juga lebih punya kepercayaan diri yang lebih bagus. Jadi memang kita seperti teman baik ya, saya dengan anak saya gitu. Jadi kita itu terus-menerus saja saling curhat-curhatan, cerita segala macam aktivitasnya, apa yang dialami. Dan yang saya sih bersyukur banget ya, karena memang anaknya memang pinter ya, dan daya adaptasinya itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa punya kekurangan atau apapun gitu. Prestasinya di sekolah luar biasa, ketertarikannya terhadap sains, terhadap art, olahraga, semuanya nurun lah dari orang tuanya. Karena memang itu yang menjadi beban saya yang paling berat di dalam. Mengalahkan semua kesulitan yang saya alami malahan di dalam. Begitu saya tahu dia bebas, rasanya kayak 90% dari semua masalah hidup saya kelar. Dan itu makin membulatkan tekad saya bahwa saya memang harus sehat, mental, fisik, sesehat-sehatnya untuk bisa terus berperan sebagai ayah yang lebih baik buat dia. Ya pasti. Kalau ketemu langsung itu pasti akan dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi saya belum tahu kapan dan bagaimana, di mana juga. Ini sedang kita atur-atur lah. Tapi ya saya pasti bakal ketemu secepatnya lah dengan anak saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.